Perkenalkan, namaku Zara. Ini adalah kisah temanku yang hidupnya selalu tertekan karena belum juga mendapatkan pasangan hidup yang mau diajak menikah. Ya, dia selalu gagal dalam menjalin hubungan. Padahal usianya sudah 30 tahun lebih dan adik perempuannya sudah mendahuluinya menikah. Bahkan sudah punya anak dua. Andini selalu menanyakan mengapa hidupnya miris seperti ini. Padahal sebelumnya Andini berada di zona nyaman dengan gaji yang besar. Semua yang diinginkannya pun mudah tercapai. Akan tetapi, kegagalan hubungannya dengan Aldo menjadi tamparan keras baginya. Aldo menghilang pasca 6 hari mereka bertunangan. Hal ini membuktikan bahwasanya hidup tidak semudah membalikan telapak tangan. Itulah yang aku bilang ke dia. Inilah hidup. Tidak selalu kita berada di atas, sesekali menunduk dan resapi jika hidup juga butuh perjuangan dan juga kepedihan. 1 tahun pun berlalu. Andini lalu berkenalan dengan temanku yang bernama Onci, anak band metal dengan tindikan bulat melingkar di bibir. Ya, hubungan mereka yang putus nyambung sebenarnya membuatku agak jengkel karena ada saja permasalahan mereka yang selalu menyeretku sebagai penengah. Hubungan mereka yang berjalan 1,5 tahun itu akhirnya ingin mereka bawa juga ke jenjang berikutnya. Mereka berdua merencanakan pernikahan. Mereka pun akhirnya membeli keperluan untuk pernikahan. Banyak yang mereka persiapkan. Andini dan Onci pun juga sudah menabung bersama-sama. Aku sebagai teman sangat senang jika hubungan mereka akan berlanjut di pelaminan. Walau dalam hatiku aku tidak setuju mereka berdua menjadi pasangan halal. Ada banyak alasanku kenapa mereka itu sebenarnya adalah pasangan yang seolah-olah dipaksakan. Tapi untuk hubungan mereka ya aku tidak ikut campur. Dan tiba-tiba hubungan mereka pun berdua benar-benar putus karena ada sesuatu yang membuat hubungan ini sudah tidak sehat. Aku pun tidak bisa menjelaskannya di kisah ini karena ini masalah harga diri salah satu pihak keluarga. Intinya Andini untuk kesekian kalinya mengalami patah hati. Janur yang akan dipasang di depan rumahnya tiba-tiba saja urung berdiri. 6 bulan putus dari Onci, adik cewek Andini akhirnya melangsungkan pernikahan. Padahal di awal Andini ingin dia dan Onci yang lebih dulu menikah. Secara tidak langsung Andini pun menjadi bulan-bulanan keluarga besarnya. Berbagai macam pertanyaan disodorkan kepadanya. Kenapa tidak jadi menikah sama Aldo? Bagaimana kabar hubungannya dengan Onci? Tidak malu dilangkahin adik. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang semakin membuat hatinya tambah hancur. Dari sinilah titik balik kisah hidupnya sampai harus bersentuhan lebih dalam dengan dunia mistis. Dunia yang pada akhirnya membuat hidupnya berbeda. Jadi Andini ini cukup dekat dengan kakak sepupunya yang bernama Mary. Mary di sini rupanya mengalami permasalahan yang sama dengan Andini. Ya, permasalahan mereka adalah masalah asmara. Di suatu ketika, ibunya Mary kala itu menelpon Andini. Halo, Andini, ke rumah tante sebentar dong. Temenin Mary berobat ya. Pinta ibunya Mary kala itu. Berobat apa tante? Memangnya Mary sakit apa? Tanya Andini. Nanti deh tante jelasin di sini. Pokoknya kamu ke rumah dulu aja ya. Pinta ibunya Mary lagi. Dan mendengarkan hal itu, Andini pun bergegas langsung pergi menuju ke rumah Mary. Usut punya usut, ternyata Mary meminta ibunya untuk menelpon Andini. Mary tahu jika dia yang meminta pasti Andini langsung menolaknya. Karenanya dia meminta pertolongan sang ibu untuk menelpon Andini. Dan saat itu ayah Mary, Andini dan Mary juga berangkat ke rumah kenalan ayahnya Mary. Dalam perjalanan, ayahnya Mary menjelaskan ternyata tujuan mereka saat itu adalah untuk mengantar Mary melaksanakan ritual buka aura. Ya, Mary yang sudah berusia 31 tahun merasa putus asa karena hingga usianya yang sudah lanjut dia belum juga mendapatkan jodoh.
Awalnya, Andini pun cukup kaget dengan apa yang sudah dilakukan Mary. Namun, dia pun hanya bisa diam kala itu hingga akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan. Setelah melewati beberapa ritual, sampailah saat ritual terakhir. Mary harus dimandikan dengan kembang tujuh rupa. Mary yang tidak mau sendirian dimandikan akhirnya mengajak Andini untuk menemaninya. Gak mau ah, apa-apaan sih kamu? Tolak Andini kala itu. Din, tolong temani kakakmu dulu. Tidak dibuka kok bajunya, hanya disiram saja, pinta ayah Mary kala itu. Dan dengan berat hati, akhirnya Andini pun bersedia mengikuti ritual buka aura bersama Mary. Andini sebenarnya merasa kesal kala itu, karena dia merasa terjebak dalam situasi yang sudah mengganjal di hatinya. Niatnya hanya mau menolong, namun ternyata ia pun harus terseret pada sebuah ritual yang sepertinya tidak masuk akal ini. Mary dan ayahnya pun percaya, seusai melaksanakan ritual ini, Mary dan Andini pun bisa dengan mudah mendapatkan jodoh. Dalam prosesnya, kedua wanita ini akhirnya diberikan 2 botol air putih hasil dari jampi-jampi sang dukun tersebut. Dan ritual pada hari itu akhirnya pun selesai. Mereka bertiga pun lalu berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, air jampi-jampian tersebut pun langsung dituangkan ke dalam bak mandi oleh Andini. Dia tidak mau mengambil resiko sendiri, padahal sang dukun pun sudah mengatakan jika air itu harus dibasuh ke mukanya secara rutin. 1 tahun pun berlalu, namun tidak ada satupun lelaki yang menjadi tambatan hati. Kendati tidak mempercayai ritual buka aura, namun seperti ada secercah keinginan Andini untuk tetap bisa mendapatkan pasangan yang ia inginkan dengan segera. Aku ingat sekali, sekitar 6 bulan sebelum Ramadan, Andini kala itu menemani Riko, teman sekantornya, untuk pergi ke makam keramat dan bersejarah di salah satu kawasan yang berada di kota Palembang. Tujuan mereka kala itu sebenarnya adalah urusan pekerjaan. Dia pun bercerita, waktu ia masuk ke pemakaman tersebut, badannya terasa tidak enak. Dan siang harinya, setelah pulang dari makam, badan Andini kala itu terasa berat. Kepalanya sakit dan seperti merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Andini pun memilih tidur karena dia berpikir saat itu tubuhnya hanya terlalu lelah setelah seharian bekerja. Namun, hal berbeda dirasakan oleh Riko. Terlebih ketika membaca pesan instan di aplikasi WhatsApp yang dikirim Andini. Kak Riko, salam Andini. Ya Din, kenapa? Jawab Riko. Nanti malam kita ke makam itu lagi yuk, ajak Andini. Hah? Mau apa malam-malam ke sana? Tanya Riko keheranan. Gak tahu nih, kok aku tiba-tiba rindu suasana di sana, terang Andini. Kamu ini ada-ada aja. Udah, tidur aja sana, jangan ngelantur, saran Riko. Dan setelah jawaban dari Riko, kemudian tidak ada balasan apapun dari Andini. Riko merasa ada yang aneh pada diri Andini, apalagi dia mengirim pesan seperti itu. Percakapan mereka berdua akhirnya dirembukan dengan teman satu timnya yang lain, yang kebetulan tidak ikut ke makam tersebut. Dan di keesokan harinya, Andini pun meminta izin untuk tidak bekerja hari itu. Dia merasa badannya terasa berat dan lelah seperti tak kunjung hilang. Dalam 1 hari, Andini bisa terbangun dan tidur sebanyak 10 kali. Dia pun hanya beranjak ke kamar mandi, kemudian kembali lagi tidur ke kamarnya. Aku sempat mengirim pesan kepada Andini, kemudian dia pun bercerita tentang keanehan-keanehan tersebut. 3 hari sudah, kondisi Andini seperti itu. Teman-teman sekantornya pun merasa cemas. Dan pada akhirnya, Riko dan Andi, teman sekantornya, langsung pergi menuju ke rumah Andini. Mereka berniat untuk membawa Andini ke tempat ruqyah. Pada awal Andini menolak, namun Riko dan Andi terus-terusan membujuknya. Kebetulan Andi mempunyai kakak seorang ustadz yang biasa menyembuhkan penyakit gaib. Di Rabu sore, mereka bertiga pun langsung berangkat ke rumah Ustadz Rashid di kawasan Jalan Merdeka Palembang yang merupakan kakak dari Andi. Ya, Ustadz Rashid kala itu yang sudah melihat gelagat berbeda dari Andini sengaja menyuruh Andini untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Dan barulah
Setelah itu prosesi ruqyah pun dilaksanakan dan benar saja Andini meraung-raung kesakitan ketika Ustadz Rosid dan temannya mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ruqyah tahap pertama selesai dan Andini pun disuruh kembali ke Ustadz Rosid jika mengalami gangguan lagi. Awalnya di sini Andini merasa lebih baikan dari sebelumnya. Dia pun lalu bisa beraktivitas seperti biasa sampai akhirnya dia pun bercerita ke aku tentang mimpi-mimpi anehnya saat malam tiba. Di dalam mimpinya itu, dia seperti sedang diajak seseorang, entah itu siapa. Dia diajak ke dalam sumur hitam yang terlihat menyeramkan. Batinnya menolak dan beruntungnya dia tidak mengikuti perintah seseorang tersebut untuk masuk ke dalam sumur itu. Di malam selanjutnya, mimpi itu terasa lebih jelas. Ya, dia melihat ada sesosok wanita berjubah putih yang sangat cantik. Wanita itu menyuruh dirinya untuk masuk ke dalam sungai. Suasana itu sangat hening, gelap, dan mulai terasa menakutkan. Lagi-lagi, di sini Andini pun tidak menuruti keinginan wanita itu. Antara sadar dan tidak, dia pun lalu melihat sosok jubah hitam masuk ke dalam kamarnya dan berusaha mendekatinya. Dia tahu jika itu adalah gangguan makhluk astral. Andini pun mencoba melawan dan berusaha menolak kehadiran sosok tersebut. Seketika sosok tersebut pun menghilang. Dan setelah 1 minggu berlalu, kondisi Andini pun semakin bertambah buruk. Saat itu dia selalu merasa ketakutan. Andini pun selalu berkomunikasi denganku tentang kejadian-kejadian yang dia alami. Zara, aku takut. Sekarang aku tidak tidur di kamar, tapi di kamar adikku, terang Andini. Ya udah, kamu sekarang istighfar, baca Al-Quran supaya lebih tenang ya. Udah sholat belum? Saranku. Udah sih, ini aja aku sambil dengerin rekaman ayat-ayat suci Al-Quran. Jawab Andini yang aku yakin saat itu dia menangis. Aku takut untuk tidur. Takut untuk bermimpi. Aku takut mimpi itu datang lagi. Aku takut banget Zara, ungkap Andini. Sudah tenang, jangan buat kondisimu semakin ngedrop. Itu akan memudahkan bagi mereka untuk menguasaimu. Kalau kamu ngantuk, udah kamu tidur aja. Jangan lupa sebelum itu kamu baca doa-doa ya. Iya, jawaban ini singkat. Dan di tengah percakapan, kala itu aku melihat waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi. Ternyata kala itu Andini masih enggan untuk beranjak tidur. Dia sebenarnya sangat mengantuk. Namun dia takut jika akan diajak lagi ke sungai hitam itu dalam mimpinya nanti. Keesokan harinya, aku pun lalu berinisiatif untuk menghibur Andini agar dia tidak merasa sedih lagi. Dan saat itu, aku pun mengajak dia pergi ke kafe temanku yang berada di Palembang. Menurutku, Andini ini baik-baik saja, namun aku merasa jika dari tatapan matanya memang jauh berbeda dari biasanya. Seperti lebih tajam, dalam, dan terlihat misterius. Sekitar pukul 9 malam, kami pun pergi dari kafe temanku. Dan sebelum berangkat, aku pun langsung teringat akan temanku yang bernama Ari. Ya, Ari ini adalah seseorang yang mempunyai kelebihan. Jadi bisa dibilang indigo lah ya. Aku pun lalu mencoba menghubunginya dan janjian untuk bertemu di minimarket dekat Jalan Basuki Rahmat. Saat itu, aku berencana ingin menanyakan perihal kondisi Andini. Berselang setengah jam sejak kami menunggu Ari, dia terlihat datang. Ari pun langsung melihat Andini dengan wajah yang sepertinya sinis. Begitu juga dengan Andini, tatapan matanya seakan menahan sebuah amarah. Matanya berair dan tarikan nafasnya semakin kencang. Mas Ari, kenapa kamu jahat? Kenapa kamu mau menyakitiku? Kata Andini secara tiba-tiba. Loh, kenapa? Ari itu kan datang cuma buat ngobrol. Emang dia nyakitin apaan? Balasku pada Andini. Kamu menjauh dari aku. Sambil membuang muka ke Ari, bentak Andini. Sejak kapan kondisi Andini seperti ini? Tanya Ari setengah berbisik kepadaku. Sudah 1 mingguan, jawabku. Kenapa baru bilang sekarang? Ungkap Ari. Ya aku kan baru ingat sama kamu, Ri, kataku lagi. Reaksi Andini ke Ari seakan-akan mempunyai dendam yang membara. Padahal Andini dan Ari ini sangat jarang sekali bertemu dan sepertinya tidak ada masalah apapun yang terjadi antara mereka berdua.
Mereka ini hanya sekedar kenal antara satu dan lainnya. Ari pun lalu mendekat ke Andini sambil menunjuk-nunjuk Andini. Ari kala itu terlihat begitu emosi yang hampir saja ia lepas kendali. "Kamu ini siapa? Kamu ini bukan Andini. Baumu busuk," teriak Ari. "Jangan deketin aku, hah? Kamu itu mau nyakitin aku," balas Andini. "Dia kenapa sih, Ri? Bau busuk gimana?" timpalku sambil menutup hidung. Perut Ari kala itu langsung merasa mual seakan-akan ia sedang mencium aroma bangkai. "Ah, busuk sekali dia. Besok kita harus cari tempat ruqyah. Ini sudah bukan dia," ungkap Ari sambil menjauh dariku. "Bilang sama dia, jangan dekati aku. Badanku menggigil dekat dia," ungkap Andini kala itu. Melihat memang ada yang tidak beres dengan Andini, aku pun langsung menyudahi pertemuan ini. Kemudian aku pun mengantarkan dia pulang ke rumahnya, dan besok kami langsung mengatur jadwal untuk mendatangi salah satu ustadz kenalan Ari di kawasan Dempo, Palembang. Dan keesokan harinya kami pun langsung mendatangi rumah ustadz tersebut yang merupakan kenalan Ari. Ustadz ini adalah salah satu ustadz yang memang pakar dalam hal bidang ruqyah. Sesampainya di sana, kami pun kala itu sangat terkejut setelah mendapati kabar duka jika ustadz tersebut sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu. Kala itu kami sempat putus asa, sampai akhirnya kami pun memutuskan untuk kembali ke Ustadz Rosid. Malam harinya, aku dan Andi ditemani Riko pun datang kembali ke rumah Ustadz Rosid, sedangkan Ari dia datang belakangan karena memang dia masih bekerja. Dan di sesi ruqyah yang kedua ini, ada satu fakta baru yang terungkap oleh Ustadz Rasid, Riko, dan Ari. Ya, ruqyah dimulai tepat sehabis sholat isya di ruang depan rumah Ustadz Rasid. Andini kala itu duduk di atas sajadah yang sudah dibentangkan sebelumnya, sedangkan aku dan Riko duduk di sofa di pinggir ruang tamu tersebut. Dan saat Andini mulai bereaksi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, aku pun kala itu dikagetkan dengan reaksi Riko. Ya, Riko yang sebelumnya tenang ternyata juga ikut kepanasan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Badannya meliuk-liuk seolah-olah sedang kepanasan. Sesekali dia menatap tajam ke arah ustadz tersebut, dan saking sakit tubuhnya, dia yang awalnya duduk di sofa langsung tersungkur ke lantai. Aku pun sangat terkejut. Kenapa Riko tiba-tiba saja seperti ini? Tapi perasaanku kala itu berkata lain. Riko bukannya kerasukan, tapi dia memang punya pegangan yang berasal dari ilmu hitam. Karena kulihat Riko mencoba menahan semua. Dia terlihat berusaha menenangkan tubuhnya dan seperti mengucap sesuatu agar tidak meraung kesakitan seperti Andini. Tak lama kemudian datanglah Ari. Disinilah terjadi hal yang di luar nalar. Kedatangan Ari ternyata membuat semuanya semakin kompleks. Saat Ari masuk ke dalam rumah tersebut, reaksi Riko sungguh di luar tebakanku. Ya, Riko yang pada awalnya sangat ramah tiba-tiba diam. Ya, seolah-olah sedang marah. Ari yang tadi awalnya mau menyalami Riko pun langsung membatalkan niatnya karena dia melihat genggaman keras tangan Riko menunjukkan bahwa Riko tidak mau bersalaman dengannya. Ari pun membisikkan sesuatu ke aku. Riko ini punya pegangan ilmu, makanya dia bereaksi ketika Andini sedang diruqyah, bisik Ari. Pantes, kayak kepanasan, timpalku. Dia juga menghindar dari aku tadi. Oh ya, ternyata pegangannya itu tinggi besar, hitam. Masa sih? Tanya aku tak yakin. Yang kita obrolin ini Riko bisa tahu loh, ledek Ari. Aku pun langsung terdiam, sangat mengerikan pegangannya Riko. Ya, Riko pun aku takut bisa menguping percakapan kami. Terlihat Riko di sini selalu menghindar saja dari Ari. Pada akhirnya dia pun pulang. Tak lama kemudian datanglah adiknya Ustadz Rasid yang juga teman sekantor Andini. Berbeda dengan Riko, Andi nampak sangat ramah walau baru kali ini ketemu. Sangat berbeda dengan Riko, mereka akhirnya merokok bareng di teras luar dan mengobrol tentang banyak hal sampai akhirnya Riko kala itu kembali datang lagi ke rumah Ustadz Rasid. Ari, Riko, dan Andi pun terlibat pembicaraan ringan seputar ruqyah sampai akhirnya aku pun ikut keluar teras dan nimbrung dalam percakapan mereka. Andini itu harus disembuhkan. Kalau dia minta sesuatu, jangan dituruti.
Itu bukan kemauan dia, tapi yang ada di dalamnya. Kalau kita sampai ikuti, kita bisa ikutan sirik, ucap Riko kala itu. Iyalah kak, itu kan memang maunya jin timpa aku. Mendengarkan percakapan kami kala itu, Ari hanya tersenyum. Aku tahu persis senyuman Ari tersebut adalah sebuah senyuman ejekan. Di tengah-tengah percakapan itu, Ari tiba-tiba mengirimkan pesan ke handphoneku. Gak usah didengerin, kata Riko. Bisanya ngomong doang, sok-sokan bilang sirik. Nah, yang ada di dalam tubuh dia apaan coba? Bukannya itu lebih sirik? Sok bijak ini orang, pesan Ari kala itu. Udah, gak usah diladenin, balasku. Nah, Ari ini adalah tipikal orang yang usil. Dia sudah tahu jika Riko tidak nyaman bila berada di dekat dia. Namun, di sini Ari sengaja seperti seolah-olah mendekatinya, mengobrol dengannya sambil terus menatap tajam mata Riko. Namun Riko di sini berusaha mengalihkan obrolan dan tidak berani menatap mata Ari secara langsung. Ari mengatakan, ternyata jin yang berada di dalam diri Riko dipercaya bisa mendatangkan rasa percaya diri, kewibawaan seperti ilmu pengasihan, agar orang yang didekatinya bisa merasa nyaman dan kagum. Pegangannya juga kemungkinan bisa membuat Riko lebih kuat, bisa menghadapi lawan musuhnya, tapi bisa juga melukai dirinya. Riko dan Ari sepertinya tidak duduk bersama. Riko selalu mengelak jika bertatap mata langsung dengan Ari, apalagi ngobrol berdua. Ya, seperti terlihat jika dia sangat takut sekali. Dari yang aku tahu, pegangan si Riko ini alirannya hitam, sedangkan yang ada di Ari alirannya putih. Oke, kita kembali ke Andini. Karena aku dari awal sampai akhir menemaninya, jadi aku tahu persis apa yang terjadi dengan Andini. Dan saat itu Ustadz Rashid berusaha keras untuk mengeluarkan setan yang ada di dalam dirinya. 1 jam pun berlalu, namun makhluk halus yang berada di tubuh Andini masih saja belum bisa dikeluarkan. Assalamualaikum, salam Ustadz Rashid. Timpal Andini. Jika kamu jin muslim, jawab salam saya. Assalamualaikum, tegas Ustadz Rashid. Timpal Andini. Siapa kamu? Kenapa kamu rasuki tubuh Andini? Keluar dari tubuh ini. Kasihan dia, teriak Ustadz Rashid. Aku tidak mau keluar, ucap Andini. Tempatmu bukan di sini, keluar, atau kami bakar kau dengan ayat-ayat suci Al-Quran, ancam Ustadz Rashid pada jin yang terdapat di dalam tubuh Andini. Aku tidak mau keluar. Coba saja keluarkan aku jika kau bisa, balas Andini. Mendengar percakapan mereka, aku pun langsung merinding. Wajah Andini tidak seperti biasanya. Tatapannya sangat tajam, bola matanya seperti berputar, tubuhnya berontak. Suara yang keluar dari mulutnya sepertinya bukan suara Andini. Sudah hampir 2 jam berlalu, namun kondisi Andini masih belum stabil. Bahkan tubuh Andini pun kini sudah mulai lunglai karena dia belum makan apapun sejak siang tadi. Hal itu membuatku khawatir jika mah Andini kumat. Ya, aku sesekali melihat Andini memegangi perutnya. Segera kami pun menyuruhnya untuk makan. Kami pun lalu menyodorkan beberapa potong pempek di depannya. Tangan Andini pun langsung mengambil satu persatu pempek yang kami berikan. Dan ketika dia memakan pempek itu, aku melihat itu bukanlah Andini yang sudah aku kenal. Ya, seperti seekor binatang buas yang sedang memangsa makanannya. Padahal untuk ukuran pempek sebesar itu sangat sulit untuk memakannya dengan cepat. Inilah mungkin keistimewaan jin yang berada di dalam tubuh Andini. Beberapa kali aku dan Ari pun berusaha untuk membantu Ustadz Rashid. Aku biasanya membantu memegang badan Andini atau membersihkan muntahan dari mulutnya. Akan tetapi ada yang berbeda yang dirasakan Andini ke Ari. Di sini Andini seakan takut kalau Ari mendekatinya. Setiap Ari berada di dekatnya, Andini selalu membuang muka dengan tatapan yang benci dan jijik. Andini pun selalu berteriak kepanasan jika di dekat Ari. Aku juga bingung, ada apa dengan Ari? Mengapa Andini dan Riko berusaha terus menghindar dari dia? Dan karena Andini selalu marah-marah, akhirnya Ustadz Rashid pun menyuruh Ari untuk menunggu di depan teras rumah saja. Aku pun juga menyarankan yang sama agar proses ruqyah Andini cepat selesai. Sempat ada percakapan yang lucu antara Andini dan Ustadz Rashid.
Kenapa dengan temanmu itu? Kenapa kamu selalu menghindar? Tanya Ustadz Rasid. Aku tidak mau dekat dengan dia, jawab Andini. Memang kenapa? Itu kan temanmu juga, tanya Ustadz Rasid lagi. Dia sudah membuatku kepanasan. Jika bersama kalian, aku tidak apa-apa. Tapi sama dia, panas, terang Andini. Sudah 2 jam lebih Andini mengikuti prosesi ruqyah namun belum juga berhasil. Akhirnya, istri Ustadz Rasid, Umi, turun tangan membantu. Umi kala itu berada di depan tubuh Andini, Ustadz Rasid di belakang tubuh Andini. Umi memegangi tubuh Andini dengan tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku dan teman-teman pun hanya bisa melihat prosesi tersebut. Lalu kemudian, Andini pun terbatuk-batuk dan tubuhnya nyaris ambruk. Aku pun langsung mendekat dan membopong tubuh Andini. Ternyata roh yang merasuki Andini pun pindah ke tubuh Umi, karena mungkin dengan cara seperti itu makhluk halus tersebut bisa keluar. Ustadz Rasid pun segera mengeluarkan roh tersebut dari tubuh Umi. Ari yang memang mempunyai mata batin langsung melihat dari luar rumah ada bayangan putih yang terbang dari pintu depan keluar rumah. Ya mungkin itu adalah roh yang sudah memasuki tubuh Andini. Mendengarkan hal itu, di sini aku merasa sangat lega dan berharap Andini akan sembuh dan hidup normal seperti sedia kala. Setelah selesai istirahat dan mengobrol dengan Ustadz dan Umi, akhirnya aku, Andini, dan teman-teman pun berpamitan karena waktu pun sudah menunjukkan jam 11 malam. Di dalam perjalanan pulang, kami pun memutuskan untuk singgah makan malam. Kami akhirnya memilih singgah ke KFC di Kambang Iwak. Di sana terjadi obrolan yang menurutku cukup lucu ya, di mana Riko kala itu diskakmat oleh Ari. Untung saja sudah kelar ruqyah Andini, ucap Ari. Alhamdulillah, semoga saja ini menjadi yang terakhir, timpal Andini. Ya, salam juga ya Riko buat pegangannya, ucap Ari kala itu sambil menatap Riko, dan Riko tak menjawab, hanya tersenyum malu. Aku yang mengerti maksud dari ucapan Ari hanya tersenyum kecil. Lalu segera aku melirik Ari agar tidak membahas lagi masalah itu. Ari pun mengiyakan sambil tersenyum usil. Beberapa hari kemudian, Andini, kamu sudah enakan sekarang? Tanya Riko. Alhamdulillah sudah. Mungkin butuh pemulihan tubuh aja ya, jawab Andini. Kamu masih ketemuan sama Ari? Tanya Riko lagi. Memangnya kenapa kak? Tanya Andini. Saranku, kamu gak usah dekat-dekat dia lagi. Gak baik, saran Riko. Sepertinya dia sedang menjelek-jelekan Ari. Loh, memangnya kenapa? Tanya Andini heran. Ya gak apa-apa, cuma ngasih saran aja, ucap Riko tanpa memberitahu alasannya. Andini pun langsung bercerita kepadaku tentang larangan Riko tersebut. Mendengarkan hal itu, aku pun memaklumi akan kegelisahan Riko karena dirinya merasa mati gaya di depan Ari. Aku juga mendapat cerita dari Ari kalau ternyata yang merasuki tubuh Andini adalah wanita cantik berjubah seperti seorang putri. Ari mengetahui hal itu karena setelah jin itu keluar dari tubuh Andini, jin tersebut langsung mengikuti Ari. Dan saat di rumahnya ketika Ari pergi ke dapur, dia pun sangat terkejut ketika melihat sosok jin itu berada di depan. Wajahnya cantik, putih, dengan memakai gaun ala seorang putri kerajaan. Lalu tiba-tiba datanglah Mbah yang merupakan penjaga Ari. Mbah tersebut pun langsung menyeret jin tersebut karena Ari sedikit tidak nyaman. Akhirnya Ari memalingkan pandangannya seketika, kedua makhluk astral tersebut pun menghilang. Jadi untuk sekedar diketahui, Ari ini berbeda dengan Riko yang sengaja mencari ilmu agar punya pegangan. Dia bahkan menolak akan hal itu, namun penjaga dirinya merupakan penjaga yang diturunkan dari nenek moyangnya zaman dulu. Jadi Ari memang tidak bisa menolaknya. Sejujurnya aku pun juga tidak berhak untuk membeberkan siapa Ari dan silsilah keluarga Ari sebenarnya, karena aku takut mengungkap yang seharusnya menjadi rahasia keluarga. Ustadz Rasid pun sempat membicarakan Ari dan kami mengobrol santai di ruang tamunya. Ustadz Rasid ini sepertinya penasaran dengan sosok Ari, apalagi jin yang merasuki tubuh Andini terang-terangan berkata kalau dia tidak takut tapi merasa takut dengan keberadaan Ari. Jadi Ustadz Rasid ini beberapa kali bertanya kepada Ari bagaimana dia bisa punya kelebihan seperti itu. Ya itulah Ari, ngomongnya asal, dia tidak menganggap kelebihan itu sesuatu yang bisa dipamerkan, malah ya
Dia ingin seperti orang biasa. 1 minggu pun berlalu. Namun kondisi Andini ternyata hanya membaik di awal ruqyah saja. Aku pun juga mendapat kabar dari Riko bahwa Ustadz Rosid menghubungi dia dan membicarakan perihal kasus kerasukan Andini. Ya, ternyata Ustadz Rosid menyuruh Riko menanyakan perihal ritual buka aura yang sudah Andini jalani. Dari yang aku pahami, sepertinya masih ada yang menempel di tubuh Andini. Ustadz itu pun juga sepertinya tidak bisa lagi membantu Andini sampai tuntas. Lalu aku pun membicarakan hal ini dengan Ari. Aku merasa Ustadz tersebut sepertinya sudah menyerah. Ternyata tanpa disangka Ari mau membantu Andini dengan kelebihan yang ia miliki. Walau Ari ini urakan dan bergaya seperti anak pang, namun ilmu agamanya bisa dikatakan lumayan. Dia bahkan hafal ayat-ayat Al-Quran yang mungkin kita sebagai orang awam melihatnya sebagai hal yang mustahil. Bantuan dari Ari ternyata membuka fakta yang sebenarnya tentang Andini dan apa yang sudah merasuk di tubuh Andini. Andini berbicara kepadaku jika dia masih bermimpi tentang kegelapan. Jika dahulu dia diajak untuk masuk ke dalam sumur dan sungai, kali ini dia tiba-tiba berada di ruang pengap, bau dan jorok. Ya, dia berada di toilet angker. Tubuhnya pun juga kembali lemah, tatapan matanya begitu tajam dan aneh. Sekitar pukul 8 malam, Ari pun menghubungiku. "Zara, kita bisa ketemu sama Andini gak malam ini?" Tanya Ari. "Loh, kok dadakan? Ada apa emangnya?" Tanyaku. "Udah, nanti aja aku ceritain, mumpung aku lagi bisa," terang Ari. Oke, nanti aku hubungi Andini dulu ya, timpaku. Lalu aku pun langsung menghubungi Andini. "Din, bisa ke rumah aku sekarang gak?" Tanyaku. "Memangnya ada apa?" Tanya Andini balik. "Ari mau ketemu kamu. Dia mau bantu kamu," jawabku. "Aduh, maaf, kalau malam ini gak bisa. Mamaku pasti gak ngizinin, apalagi ini udah jam setengah 9 malam. Aku ini seharian aja gak keluar rumah, lemes. Lagian nanti mama curiga deh," terang Andini. Dan setelah perdebatan panjang, akhirnya kami pun sepakat untuk bertemu di rumahku keesokan harinya. Hari itu pun tiba. Aku, Andini, dan Ari kala itu sudah berkumpul di tempatku. Saat itu, sehabis azan asar, Ari mulai mengerahkan kemampuannya. Ya, butuh waktu sekitar 2 jam untuk proses mengobati Andini. Saat berada di dekat Ari, Andini merasakan kepanasan, menggigil, ketakutan, dan marah. Aku dan Ari pun terus melantunkan salawat, syahadat, dan ayat-ayat pendek. Sesekali aku membantu Andini yang akan memuntahkan isi perutnya. Keluarlah dari tubuh Andini. Tempatmu bukan di sini," ucap Ari menyentak. "Coba saja kalau kamu memang bisa keluarin aku," balas Andini. Jangan ganggu Andini. "Keluar atau kubakar," ancam Ari. "Aku tidak akan keluar dari sini," balas Andini mengerang. Pada saat itu sejujurnya aku takut sekaligus kasihan. Ya, takut jika nanti yang menempel di tubuh Andini bisa balik merasuk ke dalam tubuhku ataupun menyerang Ari. Tapi di lain sisi aku juga merasa kasihan dengan Andini. Ternyata selama ini jin yang dikeluarkan dari tubuhnya melalui proses ruqyah hanya beberapa jin saja. Aku benar-benar kasihan dengan Ari saat itu. Kulihat tenaganya sudah terkuras hingga membuatnya sampai muntah-muntah juga. Proses ini berjalan dengan sangat alot karena jin yang merasuk di tubuh Andini cukup kuat sampai akhirnya hatiku benar-benar terharu. Ya, nampak kala itu Ari menangis ketika akan mengeluarkan jin dari tubuh Andini. Ari merasa sedih melihat kondisi Andini seperti ini. Aku sendiri pun tidak bisa berkata apa-apa. Di situ aku menaruh simpati pada Ari. Walaupun dia tidak terlalu akrab dengan Andini, namun dia masih mau dan ikhlas membantu teman yang sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Sampai akhirnya Ari mendapatkan titik di mana belenggu jin itu bermuara. Dari belakang belikat ke arah pinggang hingga tembus ke mulut. Dengan bacaan surah Al-Jin dan salawat, akhirnya jin tersebut bisa keluar. Seketika Andini pun langsung muntah, sedangkan Ari dia bergegas menuju ke kamar mandi. Ya, Ari pun juga banyak memuntahkan isi perutnya kala itu.
Seketika tubuhnya pun gontai, dia lemas dan tak berdaya. Andini pun mengalami hal yang sama. Aku mencoba membantu mereka berdua. Tubuh Andini pun langsung aku rebahkan ke kasur, sedangkan Ari terduduk lesu di lantai dengan wajah yang terus menunduk. 1 jam berlalu. Tubuh Andi dan Ari sedikit mulai baikan. Barulah Ari di sini bercerita tentang apa yang menempel pada tubuh Andini. Jadi, selama ini Andini selalu merasa sakit di bagian perutnya seperti mah, namun ternyata bukan itu penyebabnya. Dadanya pun juga sering sesak berkepanjangan. Ternyata yang menempel di tubuh Andini adalah jin berekor panjang. Jin tersebut bertengger di punggung Andini, sedangkan ekornya melilit perut hingga dada Andini. Kepalanya menunduk dan menempel di dada tengah Andini. Ternyata itulah jin yang selama ini membuat tubuh Andini lemah. Kemungkinan jin tersebut sudah bersarang di tubuh Andini sebelum proses buka aura dilakukan. Akan tetapi, ritual buka aura juga bisa memperluas pintu untuk masuk ke tubuh Andini karena ada 2 jin yang merasuki tubuh Andini setelah proses buka aura, yaitu jin perempuan dan jin satunya lagi dilihat Ari sebagai jin yang menyerupai laki-laki. Dan setelah Andini dan Ari pun pulih, mereka pun bersiap untuk pulang. Aku lalu meminta untuk Ari mengantarkan Andini ke rumahnya dan Ari pun menyanggupinya. Aku berharap semoga ini adalah penyembuhan Andini yang terakhir, karena aku sangat khawatir dan merasa iba melihat penderitaannya selama ini. Dari beberapa proses penyembuhan melalui ruqyah yang dijalaninya, hingga akhirnya Ari pun mau membantu walau dengan terpaksa. Setelah beberapa minggu dari peristiwa terakhir, aku pun melihat Andini sudah mulai menjalani aktivitas seperti biasa. Terkadang kami pun menyempatkan diri untuk saling bertemu. Dan seiring berjalannya waktu, aku dan Andini pun kini sudah jarang bertemu ataupun berkomunikasi. Namun, aku akan selalu berdoa untuk keselamatannya dan semoga Andini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selesai. Ya, proses buka aura menjadi pintu gerbang masuknya jin-jin di tubuh Andini. Luar biasa. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari sini ya, dari kejadian ini, dari kisah ini. Jadi kalau saya selalu ingat pesan orang tua saya, jangan pernah melakukan sesuatu yang aneh yang belum pernah kita lakukan. Jadi ya seperti awal ya, pada awal kisah, Andini sudah diajak sama, dia merasa dijebak ya dengan sepupunya Mary beserta ayahnya, diajak. Ya kan kita tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan di dalam sana, di dukun lagi. Aduh. Jadi ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita. Dan terkait jodoh, percayalah bahwa semua itu sudah ada yang mengatur. Jadi jangan dipaksakan dan jangan pula ditolak, karena jodoh benar-benar sudah diatur di atas sana, sudah tertulis, tidak mungkin tertukar. Jadi berdoa dan berdoa. Jangan, ya nggak usah lah minta bantuan gitu kalau terkait jodoh, anak dan lain-lain, karena itu sudah tertulis di atas sana. Itu sih menurut saya, intinya minta dengan penuh keyakinan, gitu aja sih. Tapi itu dari saya, itu sekedar, bukan merupakan paksaan ya buat teman-teman. Dan itu aja ya. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil di sini, dan yang buruk-buruknya dibuang aja. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya untuk sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat yang mau kirimkan kisah-kisah horor ya, kisah pribadi yang bertemakan horor misteri, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang belum,
sabar ya, sabar pasti, pasti saya bilang pasti akan kami bawakan satu persatu, tapi memang butuh waktu untuk proses penggarapannya. Jadi intinya jangan berkecil hati, pasti kami bawakan kok. Dan buat teman-teman jangan lupa ikuti juga Ilo Bercerita yang biasanya kami upload 2 jam atau 3 jam setelah Ekstrim upload di jam 7 ya. 3 jam ya, sorry 3 jam 4 jam setelah uploadnya Ekstrim. Jadi ikuti juga Ilo Bercerita, itu adalah salah satu channel saya juga yang mana di sini kita memberikan pilihan buat teman-teman bisa lebih luas lagi ya. Jadi antara jam 10 sampai jam 11 rate-nya. Oke, itu aja. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya dalam pembawaan kisahnya tadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf juga, karena saya adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai jumpa lagi bersama kami di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, pasti tidak kalah serunya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.